Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video pembelajaran kali ini bertemu lagi bersama Ibu Asy Kurniasari. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang titrasi asam basa, yaitu pembelajaran kimia sesi 4 semester 2, khususnya untuk SMAN Negeri 7 Pandeglang. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang titrasi, tentunya kita harus tahu dulu apa itu titrasi asam basa. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya sebelum kita memulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Apa itu titrasi? Titrasi asam basa adalah cara untuk menentukan konsentrasi larutan asam jika konsentrasi larutan basa diketahui, atau menentukan konsentrasi larutan basa jika konsentrasi larutan asam diketahui. Jadi, untuk titrasi asam basa ini adalah salah satu teknik analisis pencampuran asam dan basa, di mana teknik ini digunakan untuk menentukan salah satu konsentrasi asam atau basa yang belum diketahui konsentrasinya. Sedangkan konsentrasi asam atau basa yang lain dia sudah diketahui konsentrasinya. Jadi yang dicampurkan dalam hal ini adalah asam dengan basa, senyawa asam dengan senyawa basa. Nah, ini adalah gambar set alat titrasi asam basa, di mana pada set alat titrasi asam basa itu terdapat buret. Buret ini dia bentuknya seperti ini, terbuat dari kaca, skala yang paling kecil dia posisinya ada di atas, skala 0, dan skala paling besar posisinya ada di bawah. Biasanya buret dengan skala 50 atau 100 ml ya jika di lab, jika yang tersedia di lab. Oke, selanjutnya di bawah ini adalah Bu Erlenmeyer. Di dalam buret ini berisi larutan standar atau larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Jadi dalam buret ini, ingat ya, ini berisi larutan standar, atau saya tuliskan sebagai titran saja ya, titran. Nah, di bawah buret ini adalah Bu Erlenmeyer. Dalam labu Erlenmeyer ini terdapat zat yang konsentrasinya belum diketahui atau disebut sebagai titrat atau analit. Jadi dari dalam labu Erlenmeyer ini dia terdapat analit. Terus buret ini diklip atau dijepit, posisinya menggantung seperti ini. Alat penjepitnya itu disebut sebagai klem. Nah, klem ini dia tertempel di statif. Jadi batang ini adalah batang statif dan ini adalah dasar statif. Nah, jika dasar statifnya dia tidak berwarna putih, maka nanti kita perlu menambahkan kertas putih. Untuk apa fungsi kertas putih? Untuk memudahkan kita melihat perubahan warna larutan yang sudah dicampurkan. Nah, sebelum kita melakukan titrasi, larutan yang ada di dalam labu Erlenmeyer ini atau analit ini biasanya ditambahkan dengan indikator. Jadi plus indikator asam basa tentunya ya, yang sesuai dengan pH asam basa yang akan dicampurkan. Oke, nah saat larutan yang dicampurkan dia berubah warna disebut sebagai titik akhir titrasi, atau titik akhir titrasi itu adalah titik saat indikator menunjukkan perubahan warna. Jadi posisi saat si larutan asam dengan basa ini berubah warna itu disebut sebagai titik akhir titrasi. Nah, sebelum mencapai titik akhir titrasi itu terdapat titik ekuivalen. Apa itu titik ekuivalen? Titik ekuivalen adalah kondisi saat jumlah mol asam itu sama dengan jumlah mol basa. Nah, teknik perhitungan titrasi untuk menentukan konsentrasi asam atau basa yang belum diketahui itu menggunakan memanfaatkan prinsip titik ekuivalen saat titrasi ya. Jadi jumlah mol zat asam itu sama dengan jumlah mol basa. Oke, untuk prosedur titrasi akan Ibu jelaskan atau sudah Ibu upload di video Ibu sebelumnya ya. Silakan boleh ditonton. Nah, ini proses titrasi kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi pertama analit ini dicampurkan dengan indikator, analit yang sudah dicampurkan indikator. Lalu
Ini jika kita melakukan titrasi dengan larutan standarnya berupa NaOH ya, berarti di buret ini ada NaOH, analitnya berupa H2SO4, asam berarti ya, berarti analitnya ini dia posisinya ada di labu Erlenmeyer, dan ini dia sebelum dicampurkan dengan NaOH, ini analitnya harus dicampurkan dengan indikator. Ini plus indikator. Biasanya kalau asam dengan basa yang dicampurkan, asam basa kuat ya, yang dicampurkan indikatornya berupa indikator penoftalin. Nah, saat diteteskan, perhatikan di sini pada awalnya analit ini dia tak berwarna. Nah, setelah NaOH-nya dia turun, bercampur artinya dengan H2SO4, maka campuran antara H2SO4 dengan NaOH ini dia berubah warna menjadi merah muda ya. Maka tercapailah titik akhir titrasi. Nah, berarti ini adalah volume akhir dari larutan standarnya atau NaOH yang digunakan. Oke, selanjutnya bagaimana cara menentukan pH campuran asam dan basa atau menentukan konsentrasi zat asam dan basa yang dititrasi. Pada kesempatan video kali ini kita hanya membahas tentang bagaimana cara menentukan campuran pH campuran asam kuat dan juga basa kuat. Oke, sebelumnya perlu diingat lagi di pertemuan sebelumnya tentang reaksi pembentukan garam. Kita sudah tahu bahwa jika asam dengan basa dicampur itu akan menghasilkan garam dan air. Kalau asam dan basanya kuat, asam kuat dengan basa kuat, maka pH garamnya nanti adalah 7 ya atau netral. Oke, selanjutnya bagaimana cara menentukan pH campuran asam kuat dan basa kuat? Di sini Ibu misalkan kita mencampurkan asam sulfat. Kita tahu di daftar asam dan basa kuat, di asam kuat khususnya, asam sulfat adalah asam kuat ya. Nah, di asam kuat berupa asam sulfat dicampurkan dengan soda api. Soda api rumusnya NaOH ya. NaOH juga dia ada di daftar basa kuat. Dan di akhir reaksi diperoleh hasil seperti pada persamaan berikut. Nah, ini Ibu tidak menggunakan angka ya. Jadi nanti di contoh soal akan Ibu berikan contoh soal yang terdapat angka. Oke, jika misal terdapat 3 keadaan, ini ada keadaan 1, keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3. Maka nanti cara menentukan pH-nya itu berbeda. Misal, saat kita mencampurkan asam sulfat dengan NaOH, saat mereka bereaksi, maka nanti ini akan terjadi reaksi pertukaran ion ya. Jadi nanti ion positif akan bereaksi dengan ion negatif. Ion negatif akan bereaksi dengan ion positif di dalam asam dan juga basa. Jadi ditukar ya ion positif dan negatifnya. Oke, diingat lagi reaksi ionisasi jika asam berupa H2SO4 dia terionisasi. Lihat valensi asamnya H-nya di sini ada 2, maka akan membentuk ion 2H+. Sisanya ini SO4 dia anion poliatomik dan SO4 2- seperti ini. Terus anggaplah ini belum ada ya koefisiennya. Nah, NaOH saat dia terionisasi akan membentuk Na+ dan juga anion OH-. Anion SO4 sisa asam kuat ini nanti akan bereaksi dengan kation sisa basa kuat atau Na+. Nah, Na di sini dia hanya +1 sedangkan SO4 di sini 2- ya. Maka nanti koefisien Na+ di sini ditambahkan 2. Jadi saat dijumlahkan muatannya dia setara atau sama dengan 0 atau netral ya. Jadi membentuk senyawa netral. Nah, SO4 2- ini saat direaksikan dengan 2 Na+, dia akan membentuk senyawa Na2SO4. Ini adalah garam. Dan 2H+ nanti akan bereaksi dengan OH- karena di sini H+-nya dia ada 2, maka OH-nya pun harus ada 2 agar muatannya saat dijumlahkan sama dengan 0 atau membentuk senyawa netral ya, seperti itu. Jadi 2H+ bereaksi dengan 2 OH- ini akan membentuk 2H2O. Oke, jika pada saat dicampurkan asam dan basanya dia habis, yang bersisa hanya Na2SO4, maka untuk menentukan konsentrasi dari salah satu senyawa, misal yang akan kita cari adalah senyawa konsentrasi dari asam ya,
maka nanti kita gunakan persamaan 1. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut persamaan 1 bagaimana bentuknya. Oke, jika keadaannya yang bersisa itu hanya basa, maka nanti kita gunakan persamaan 2. Dan jika yang bersisa itu adalah, yang bersisa tadi ya di persamaan 2 adalah asam, maka kita gunakan persamaan 2. Nah, jika yang bersisa itu adalah basa, maka kita gunakan persamaan 3. Bagaimana bentuk persamaannya? Kita cek. Nah, di sini untuk persamaan 1, kondisi asam dan basanya dia habis. Maka untuk menentukan pH, kita perlu, jika salah satu konsentrasi asam dan basanya tidak diketahui, maka kita perlu menentukan konsentrasi salah satu zat dulu ya. Maka kita akan menggunakan persamaan yang pertama, yaitu ini disebut juga sebagai persamaan titrasi asam basa. Untuk persamaan yang pertama ya. Persamaan titrasi asam basa. Nah, jika kondisinya sesuai dengan persamaan 2, yaitu yang habis adalah NaOH atau basanya, sedangkan yang sisa adalah asam, maka nanti akan dalam campuran akan kelebihan konsentrasi H+. Maka campuran asam dan basa tersebut pH-nya dia akan di bawah 7. Jika posisinya seperti ini, keduanya habis, asam dan basa kuatnya, maka ini untuk menentukan pH-nya, pH campuran maksudnya ya, pH-nya ini akan sama dengan 7 karena garam yang terbentuk adalah garam netral. Nah, jika kelebihan asamnya atau yang bersisa adalah asam, maka nanti pH-nya akan kurang daripada 7 karena akan kelebihan konsentrasi H+. Oke, jika kondisi yang ketiga, maka kita gunakan persamaan 3. Nah, karena yang bersisa adalah basa kuat, maka nanti dalam campuran akan kelebihan OH-. Jadi nanti ini di akhir reaksi pH campuran dia akan lebih besar daripada 7. Kalau kondisi 2, ini pH campurannya dia akan lebih kecil daripada 7. Dimana untuk VA adalah volume asam, VB volume basa, satuannya dalam liter, MA molaritas asam, MB molaritas basa, satuannya dalam mol per liter atau molaritas atau konsentrasi ya. A valensi asam atau jumlah H+ yang dilepaskan oleh asam, dan B adalah valensi basa atau jumlah OH- yang dilepaskan oleh basa. Oke, cukup sekian pembahasan materi pada video pembelajaran kali ini. Ini adalah video pembelajaran part 1. Di titrasi asam basa ini Ibu buat videonya menjadi 3 sesi ya, 3 bagian. Untuk contoh soal akan dibahas pada video bagian yang kedua dan juga yang ketiga. Jangan lupa agar pemahaman kita utuh, silakan saksikan video yang kedua dan juga yang ketiga. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.